Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita bawa hati kita sungguh-sungguh di depan Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita tinggikan namanya. Haleluya. Mari kita bersama dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami sehat, kami kuat, kami bisa menyembah Tuhan, kami masih bisa berkumpul, bersekutu di tempat-Mu, di tempat kudus-Mu Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, baik dalam hidup kami, yang hati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau fokus hanya pada saja Tuhan. Dan mentinggikan Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Kuasa menyata di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap hari. Terima kasih Bapak.
Haleluya. Mari kita berikan persembahan buat Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Udah terima amplop semua persembahan. Untuk yang di rumah boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan melalui transfer. Nanti yang di sini bisa bergantian menuju ke depan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Haleluya. Allah dahsyat. Haleluya. Terima kasih buat persembahannya. Mari kita siapkan hati kita masuk lebih dalam dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sungguh betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak tersuai pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang
sesuatunya tergoncangkan yang ada di dunia ini, Kau tetap Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu apapun yang kami alami hari-hari ini, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang tetap mengasihi. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami jemaat-Mu untuk tetap mengasihi-Mu lebih dari apapun. Sekalipun mungkin keadaan kami lagi begitu banyak kesulitan, satu hal yang kami percaya bahwa Allah kami tetap memelihara kami. Kalau sampai hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, baik yang lewat gereja di tempat ini maupun yang di rumah, itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami ingin terus diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu memerdekakan setiap hati dan pikiran kami. Dan ketika hati dan pikiran kami dimerdekakan, maka kami percaya hidup kami akan diubahkan. Oleh karena itu Roh Kudus, mari Engkau berfirman, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan hamba-Mu mengalir daripada hikmat-hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya saudaraku hari ini? Tuhan luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, baik juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah kiranya kita semua tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kita tahu lewat situasi hari-hari ini, satu hal yang kita percaya, Tuhan sedang menunjukkan perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Amin. Dan saudara percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya dikasih tema oleh Ibu Gembala kita di tempat ini, yaitu mengenai pengertian makna saat jatuh tidak sampai tergeletak. Ya, katakan bersama-sama dengan saya, 2, 3. Pengertian makna saat jatuh tidak sampai tergeletak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-24, Saudara. Ya, sekali lagi, Mazmur 37 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Saya membacakannya versi AYT ya, Saudara, bukan terjemahan baru ya.
ayat kitab yang terbuka ya. Saudara, saya akan bacakan. Saat dia jatuh, takkan sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan ya, dunia yang dimana kita hidup hari ini adalah dunia yang penuh dengan kefasikan, saudara. Ya. Nah, saudara, kita harus menyadari bahwa dunia yang fasik ini bukanlah habitat yang menyenangkan bagi kita orang percaya, bagi kita orang benar, saudaraku, yang berupaya untuk hidup di dalam kebenaran. Orang benar yang berupaya, saudaraku, untuk hidup di dalam ketaatan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, pergumulan, kesulitan, penderitaan, saudaraku, tantangan, ya, kita harus akui ini tidak dapat, saudaraku, dipisahkan dari kehidupan kita orang percaya. Jangan kita berpikir kita ikut Yesus berarti bebas dari tantangan. Jangan kita berpikir kita ikut Yesus saudaraku berarti kita tidak punya lagi kesulitan, saudara. Justru kesulitan, penderitaan, tantangan dalam hidup saudara tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang percaya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan ingin kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Amin, saudara. Dia ingin membentuk kita semakin kita dewasa, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya bukanlah senantiasa mampu berdiri tegak, berdiri sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, betapa pentingnya kita sebagai orang percaya untuk selalu bergantung kepada Tuhan, untuk kita selalu memandang kepada Yesus. Oleh sebab itu Ibrani mengatakan kepada kita, biarlah mata kita tertuju kepada Yesus, saudaraku, karena Dialah yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Pertanyaannya hari ini, saudaraku, mata kita tertuju kepada apa? Kalau mata kita selalu tertuju kepada pandemik ini, saudara, kalau mata kita tertuju selalu kepada apa yang kita alami hari-hari ini, saudaraku, maka kita akan semakin jatuh, saudaraku. Tetapi ketika mata kita tertuju kepada Yesus, saudaraku, makanya, saudaraku, Alkitab katakan orang benar jatuh namun dia tidak akan pernah tergeletak. Kuncinya bukan karena kita kuat dan hebat, tetapi karena Yesuslah yang menjadi kekuatan kita. Amen. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi kita bisa melihat di saat-saat ini justru, saudara, dengan jelas kita akan melihat dalam keadaan situasi yang sulit hari ini, saudaraku, kita akan melihat perbedaan kehidupan orang fasik dengan orang benar, saudara. Di mana orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Katakan amin. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah, saudaraku. Tidak akan pernah dibiarkan tergeletak, sebab Tuhan menopang kita. Karena Tuhan menopang kehidupan orang benar. Oleh sebab itu, saudaraku, ada 3 hal yang harus kita pahami dalam kehidupan ini. Ada 3 hal yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus memahami bahwa Tuhan selalu melindungi dan memelihara kita. Sesulit apapun situasi yang kita alami hari ini, percayalah Tuhan tetap pelihara kita, karena itu adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan iya dan amin, saudaraku. Firman-Nya selalu iya dan amin. Amin, saudara. Amin. Sampai hari ini kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang harus kita pahami.
Tuhan memelihara saya. Amin. Tuhan melindungi saya. Amin, saudara. Itu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, kita harus pahami bahwa kita harus memiliki sikap hidup yang berkecukupan, bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Amin. Ada banyak orang hari ini selalu mengeluh. Ada banyak orang berkata, sampai kapan ini pandemi, sampai kapan ini corona, sampai kapan situasi ekonomi rumah tangga saya sulit. Dengar baik-baik, hari ini Tuhan sedang mendidik kita untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Hari ini Tuhan sedang mengajar kita, saudaraku, untuk kita hidup dengan rasa cukup, dengan penuh ucapan syukur. Masih adakah ucapan syukur hari ini dalam keluargamu? Masih adakah ucapan syukur dalam kehidupanmu hari ini? Saudara masih bisa menikmati kasih Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang ketiga, kita harus memahami, justru kita belajar menyalurkan berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima, saudara, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Justru ketika Anda dalam keadaan sulit, Anda bisa jadi berkat buat orang lain. Itu dahsyat. Itu yang disebut sacrifice. Itu yang disebut berkorban, saudara. Ketika Anda sedang mengalami kesulitan, tapi Anda bisa jadi berkat, Anda tetap bisa memberi. Itu yang luar biasa, saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, kenapa orang percaya, orang benar bisa jatuh? Iya kan? Katanya Tuhan melindungi kita. Amin. Ya. Katanya Tuhan memelihara kita. Yes, saudara. Kita harus percaya. Nah, saudara, dalam Matius 12 ayat 20 katakan begini, saudara. Bulu yang patah, terkulai, tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan sampai ia menjadikan hukum itu menang. Katakan amin. Jadi kenapa kita orang percaya bisa jatuh? Kenapa selalu kita bisa jatuh, saudara? Karena kita ini lemah seperti bulu yang patah terkulai, saudara. Dan kelemahan kita seperti sumbu yang pudar nyalanya, saudara. Apa maksudnya, saudara? Kebaikan di dalam diri kita itu seperti bulu yang patah terkulai, saudara. Kejahatan dan keburukan dalam diri kita seperti sumbu yang pudar nyalanya. Seperti sumbu lilin yang ketika dimatikan masih mengeluarkan asap. Itu membuktikan bahwa kita manusia ini masih banyak kekurangan. Membuktikan kita satu manusia yang masih punya kelemahan. Oleh karena itu, saudaraku, kita betapa perlunya untuk terus kita dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kita terus bisa mampu hidup dalam kebenaran itu. Oleh karena Tuhan tahu manusia itu, saudara, lemah. Oleh karena Yesus memahami selaku manusia itu tidak berdaya, makanya Yesus datang ke dunia ini, saudara. Tujuannya untuk apa? Memulihkan dan membangkitkan kembali iman yang hampir padam karena dosa kita. Membangkitkan, memulihkan iman yang hampir padam karena tekanan hidup ini, karena tekanan dunia ini yang mungkin terus-menerus kita alami. Oleh karena itu, Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan kehidupan kita dan membangkitkan iman kita. Amin. Kita harus terus bertumbuh. Semakin hari, semakin hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan pakai situasi, Tuhan pakai keadaan, saudaraku, untuk semakin Kristus yang terekspresi dalam hidup kita, bukan lagi kita yang hidup.
Makanya Alkitab berkata, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Kalau kita yang masih hidup, saudara, daging kita yang masih hidup, kita pasti khawatir, gelisah. Itu manusiawi. Kita merasa was-was, kita khawatir, kita mulai sudah berkata, Tuhan, aku nggak mampu lagi. Itu manusia. Tapi izinkan Kristus hidup dalam kehidupan. Bukan lagi ego kita, bukan lagi dosa kita, bukan lagi kedagingan kita. Nah, itu yang menyebabkan kita jatuh, saudara. Tapi percayalah, orang benar, saudaraku, tidak akan pernah hidup dalam dosa. Katakan amin. Orang benar bisa jatuh, tetapi dia tidak akan pernah hidup dalam dosa. Kenapa? Karena ketika orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Karena Roh Kudus Yesus tinggal dalam hati saya dan saudara. Nah, waktu kita sudah mengalami kejatuhan hari ini, waktu kita sudah mengalami suatu keterpurukan hari ini, saudara, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya akan bacakan versi AYT ya, sudah bukan terjemahan baru. Alkitab katakan ini, saudara. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, jadi ini semua dosa kita, saudara, Dia adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk membersihkan kita dari semua kejahatan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu saudara, dosa itu enak atau enggak? Enak atau enggak? Oh iya, yang bilang enak angkat tangan. Yang bilang enggak enak angkat tangan, saudara. Atau saudara bingung antara enak atau enggak enak, saudara? Dosa itu enak, saudara. Kalau enggak enak, enggak ada yang mau berbuat dosa. Karena enak, makanya manusia mau buat dosa. Makanya kan ada lagunya tuh, ya, mengapa yang asik itu dilarang, katakan gitu. Karena merusak kehidupan, judi. Itu orang sebelah yang bicara begitu, saudara. Merusak apa? Iman kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, saudaraku, membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita jatuh, yang pertama kali yang kau perlu lakukan dan responi, akui, saudara. Amin. Karena ketika engkau tidak mengakui sesuatu, justru engkau akan semakin terperangkap. Engkau akan semakin tertuduh. Karena iblis selalu menuduh kita. Tapi firman Tuhan akan memerdekakan kita. Amin. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara mungkin sudah pernah dengar ilustrasi ini. Tapi ini baik untuk kita kembali review, saudara. Jadi ada dua adik kakak beradik, saudara. Dua-duanya perempuan. Kebetulan pembantu rumah tangganya lagi pulang kampung. Nah, saudara, kedua anak ini, saudara, ingin membuat surprise buat mama. Yaitu mereka berinisiatif membersihkan rumahnya, saudara. Jadi, saudara, ketika kedua adik kakak ini, saudara, membersihkan rumahnya, saudara,
Tiba-tiba adik ini saudaraku tanpa sengaja menyentuh parfum mamanya yang dari Paris, yang harganya mahal, saudara. Nah tiba-tiba saudara, karena itu disentuh, jatuh. Prah! Saudara, ini adik kaget, saudara. Waduh, cilaka. Mati saya. Oh Tuhan, ini kan parfum mama yang sangat mahal. Wah, cecenya bilang, halo, Dede, nanti mami marah lu. Wah, dedenya bilang gini, Cek, tolong jangan bilang mami ya. Aduh, kalau mami tahu, aduh, bisa celaka Dede pasti dimarahi. Tolong jangan bilang mami. Cecenya bilang, gampang deh. Nanti kalau mami tanya, bilang aja kucing. Jadi kalau mami tanya bilang apa? Kucing. Lalu saudara, mamanya pulang dari kerja. Wah, dia senang sekali, rumahnya bersih. Lalu dia ketika masuk dalam kamarnya, dia mencium bau parfumnya yang begitu wangi, saudara. Ya. Lalu maminya bertanya, kenapa kamar mami baunya bau parfum mami ya? Wah, cecenya yang ngomong, mah, tadi ada kucing masuk ke kamar mama. Dalam hati mamanya, sejak kapan ada kucing di rumah? Karena setelah mamanya gak pernah ada kucing. Karena kita gitu, bohong menghalalkan segala cara. Pokoknya yang penting kita aman. Ingat, ketika Anda menutupi dosa yang satu, Anda akan melakukan dosa yang kemudian. Itu akibatnya. Kita tutupi dosa kita akan melakukan dosa yang berikutnya, saudara. Kita tutupi, kita akan melakukan dosa. Sama ini. Tapi maminya diam. Oh, kata maminya, ya nggak apa-apa. Nah, saudara, waktu adik kakak ini pergi ke sekolah biasa, dikasih uang jajan sama orang tuanya 20.000. Sampai di sekolah, cecenya bilang gini, Dek, bagi Cece dong duit kamu 10.000. Dedenya bilang, Cek, kan kita udah sama-sama dikasih 20.000. Cecenya bilang, ingat, kucing. Kucing. Aduh, celaka. Iya, kucing. Nah, sudah tahu, iblis itu gitu. Iblis akan selalu menuduh Anda. Kamu mau melayani, iblis bilang, ingat kucing, kata iblis. Kamu melayani, dituduh terus. Anda akan dituduh. Akhirnya saudara dia cek 10.000. 3 bulan berjalan, saudara. 10.000, 15.000, terus menikah, kucing terus. Akhirnya dedenya berpikir, Tuhan, kalau seperti ini terus, saya lama-lama nggak bisa jajan. Udah 3 bulan, kucing terus, saudara. Akhirnya saudara, Denis Yati datang ke mama. Mamanya bilang, kenapa Dek? Dia boleh cerita? Oh boleh. Dia sambil nangis. Loh, kenapa kamu nangis? Iya Pak, Mama ingat enggak 3 bulan yang lalu parfum Mama. Kenapa? Dede mau kasih tahu Mama, kucingnya itu Dede, Ma. Jangan marah. Dedenya sangat kaget, saudara. Maminya peluk dia.
Dek, Mami sudah tahu. Hah, Mami sudah tahu? Iya. Jadi Mami nggak marah. Justru Mami mau kamu ngaku. Mami tunggu pengakuan kamu. Ingat saudara, ketika kau mengaku dosa, untungnya bukan buat Tuhan, tapi justru buat Anda, supaya Anda hidup dalam kemerdekaan. Amin. 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 Wah, saudara dia berkata, kau tahu dari dulu, enggak 3 bulan saya diginiin sama Cece. Wah. Mamanya bilang, salah itu semua orang bisa, pasti. Tapi Mama akan tetap mengaku. Kalau kamu mau mengaku, justru engkau yang akan mengalami kebebasan. Sama saudara, waktu kita mengakui selaku semua dosa-dosa kita, justru untungnya buat kita hidup kemerdekaan. Makin Anda tutupi, makin Anda terus, makin Anda jauh. Makanya gitu, orang benar jatuh bahkan tergeletak, karena Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada kita. Amin, saudara. Katakan sebelah, makanya ngaku aja. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Anda bisa jatuh hari ini, mungkin berkata situasi saya lagi sulit, Pak. Saya di PHK, Pak. Saya jatuh, saya bohong, saya nipu, dan saya melakukan dengan baik, Pak. Kalau kau mengaku, Dia Allah yang setia, dan Dia akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Katakan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami saudara ketika kita mengaku? Tadi kita bilang apa saudara? Yang pertama kita mendapatkan apa? Pengampunan. Amin saudara. Kita mendapatkan apa? Pengampunan saudara. Pengampunan dosa dan perdamaian kita dengan Allah. Kita didamaikan. Kita hidup dalam damai sejahtera. Ada sukacita. Yang kedua apa kata kita tadi? Penyucian dari apa? Yaitu penghapusan kesalahan dan pembinasan kuasa dosa supaya kita dapat hidup dalam kekudusan. Jadi ketika kita mengaku, kita dimampukan untuk kita hidup dalam kekudusan. Justru kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Nah, Bapak Ibu, Saudara, waktu saya gak lama, apa-apa sambil ngaji. Saya baca Yesaya 1 ayat 8 sampai 20, saudara. Saya akan bacakan, saudara. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemeja, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumber, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Saudara, seterpuruk apapun kau hari ini, sedalam apapun kejatuhanmu, masih ada kesempatan bagi saya dan saudara. Kita bertobat. Mungkin itu hanya kecil. Mungkin rasanya sepertinya kita nggak mungkin bisa bebas dari kehancuran. Namun kalau kita berbalik arah kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Itu memulihkan rumah tanggamu, memulihkan hubungan suami istri, memulihkan ekonomimu. Kalau kau mau mengakui, saudara, betapa indahnya pengampunan yang diberikan Tuhan. Tuhan mengampuni kita secara tuntas dan radikal, saudara. Karena tidak ada dosa yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu kotor sehingga kita tidak bisa dibersihkan. Asalkan kita mau bertobat dan kita juga radikal, saudara. Amin. Amin, saudara. Ayat terakhir.
Betul, saya mau bahas ayat ini, tapi karena waktu kita berikutnya, slide berikut aja. Wahyu 2 ayat 5, saudara, langsung aja. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya kau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dia dari tempat. Jikalau kau tidak bertobat. Jadi mari sadarlah, bertobatlah, dan jatuh cinta kembali kepada Tuhan. Kembali kepada jatuh cinta kepada Tuhan yang semula. Jadi apapun yang kau kerjakan, kalau dasarnya cinta, kau punya kemampuan untuk taat. Kau memberi karena cinta Tuhan. Kau melayani karena cinta Tuhan. Kenapa? Karena kalau ada cinta kepada Tuhan, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Anda kalau cinta sama mobil Anda, tiap pagi Anda akan bersihin. Anda kalau cinta sama motor Anda akan cuci, Anda tidak akan melihat ada kotor di situ karena Anda cinta. Bahkan mungkin saking cintanya sama motor Anda, waktu ada jalan becek, Anda turun, Anda angkat motor. Kenapa? Karena Anda tidak ingin motor Anda kotor. Karena Anda cinta. Coba kalau Anda nggak cinta, bukan motor saya ini, ampun deh, hancur. Bodoh amat emang yang gue pikirin. Tapi ketika kau mencintai, kau pasti mau bayar harga dan berkorban. Itulah saudara. Mari kita bertobat, sadar dan katakan, ayolah Tuhan. Amin. Dan ingat saudara, adalah berkata sejauh timur dari barat, dia apa? Mengampuni dosa kita. Kenapa sejauh timur dari barat, saudara? Wah, kenapa enggak dari utara ke selatan? Kenapa dari utara ke selatan? Kau mengampuni dosaku, gak bisa saja. Tapi enggak kan? Karena kalau kau berjalan ke utara, kalau kau berjalan ke selatan, kau akan menemukan kutub utara dan kutub selatan. Tapi ketika kau berjalan ke timur, kau berjalan ke barat, kau gak akan menemukan ujungnya. Kalau kau ngaku saudara, kau bertobat dan kembali jatuh cinta kepada Tuhan, maka semua dosa kita dibersihkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita katakan sejauh timur dari barat. Saya bilang singa bisa bertobat dosa. Jauh ke dalam
Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan kita, termasuk kita yang di rumah. Kita tidak luput dari dosa, selalu dari segala kekurangan dan kelemahan kita. Tapi Tuhan tidak memandang itu, tapi Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat kejujuranmu hari ini. Mari kau datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, ampuni saya, karena dosa merusak hubungan suami istri, karena dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Dosa merusak hubungan kita dengan sesama kita. Tapi hari ini kita percaya bahwa Yesus datang ke dunia ingin memulihkan hidup kita, membangkitkan kembali iman kita, saudaraku. Haleluya. Tuhan, hamba berdoa hari ini bagi setiap jemaatmu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami tahu Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar bagimu. Tidak ada dosa yang terlalu kotor bagimu. Jika kami mengaku, maka Kau Allah yang setia dan hadir, yang mengampuni semua dosa kami. Dan kami tidak akan pernah Kau biarkan tergeletak, Tuhan. Tuhan, sembuhkan hari jemaat, pulihkan mereka. Mungkin karena tekanan dunia ini, sehingga banyak di antara kami yang kompromi hari ini. Ampuni kami umat-Mu. Biarlah kami boleh mengalami kemerdekaan yang sejati. Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, yang terikat Kau bebaskan, Kau lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kebebasan, ada pemulihan, ada kelepasan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Baik yang di rumah, Tuhan sembuhkan hari ini. Tuhan pulihkan. Kalau ada yang terluka, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ajar mereka untuk mengampuni. Kalau ada mereka yang sedang jatuh sakit, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu, Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya sukacita dan damai sejahtera memerintah atas setiap jemaat. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Pimpin kami Roh Kudus, ajar kami Roh Kudus, sehingga apapun yang kami kerjakan, karena kami mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Ferdinand Ginting yang sudah memberikan dan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Saudara, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan bisa jatuh, bisa. Tetapi Tuhan memberikan mekanismenya supaya kita bangkit lagi. Yaitu apa? Minta pengampunan Tuhan, bertobat. Lalu Rasul Paulus bilang, kalau begitu kita hidup aja dalam dosa. Tidak. Sebab Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Dia Bapa yang Maha Pengampun, tapi Dia mau juga kita hidup di dalam kekudusan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita tidak merayakan 17-an karena situasi yang seperti ini. Kita berdoa 75 tahun Tuhan memelihara bangsa kita. Dan ini merupakan satu yang luar biasa. Melalui setiap masalah, tapi Tuhan tetap menolong. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan dan kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Kami pun percaya melalui masalah pandemi ini Tuhan, Engkau pun yang akan meluputkan bangsa kami Tuhan. Engkau pun yang akan meluputkan
berikan kemerdekaan sesungguhnya bagi bangsa ini. Kami juga bersyukur untuk kemerdekaan yang Kau berikan dari dosa atas kami ya Bapa. Kami bersyukur dan kiranya tangan Tuhan memelihara kami. Kami boleh hidup di alam kemerdekaan yang Tuhan berikan. Terpuji nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan ada atasnya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar di rumah masing-masing saat ini. Engkau melawat setiap pribadi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari Tuhan kiranya Engkau menyertai kalau kami akan pulang saat ini. Kiranya tangan Tuhan memimpin kami. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pendampingan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang percaya kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.